damai di hati. Shalom. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita Yeremia 33 ayat 1 sampai dengan ayat 13 yang sudah kita pelajari bersama-sama. Nah, Nabi Yeremia ini sering juga disebut sebagai nabi yang menangis, penuh tangisan. Mengapa? Karena begitu menderitanya dia. Memang ada yang mengatakan dia menderita karena dia di penjara, karena dia dipukuli, dan beberapa kali itu harus dia rasakan karena pemerintahan di saat itu, khususnya Yehuda tidak menerima nubuatan yang dia sampaikan oleh Tuhan tentang akan dihukumnya Yehuda, bahkan akan diangkut ke pembuangan. Sehingga karena pemerintah atau raja waktu itu tidak menyukainya, maka dia sampai-sampai ditahan di dalam penjara. Tapi tidak saja hanya itu, dia disebut nabi yang menangis justru karena dia menyaksikan suatu kegetiran, suatu kesedihan yang sangat-sangat hebat. Betapa satu kota yang dipikirkan sebagai kota yang sangat dibanggakan, Yerusalem, kemudian harus diratakan, kemudian harus diserbu, dan yang ada hanyalah puing-puing, reruntuhan, dan dia menyaksikan itu, sehingga ada tangisan, sehingga dia disebut sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nah, dan bacaan kita saat ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia disebut sebagai janji pemulihan kepada Yerusalem dan Yehuda. Dan memang isi dari bagian bacaan ini mau menerangkan tentang itu. Di ayat 1 dikatakan, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Kedua kalinya, yang pertama, Yang pertama tentunya itu ada di pasal sebelumnya, pasal 32. Yang tentu sangat memiliki korelasi dengan bacaan kita di pasal 33 ini. Memang di pasal 32 itu ada cerita tentang apa? Pendek kata di ayat 32, Tuhan berfirman kepada Yeremia yang sementara ditahan, untuk membeli ladang, membeli atau menebus lahan milik dari pamannya. Dan dia punya tanggung jawab untuk menebus kepemilikan daripada pamannya itu. Itu tahun ke-10 zaman pemerintahan Sedekia, dan Tuhan menyuruh dia yang sementara ditahan untuk membeli ladang. Itu di pasal 32. Padahal Tuhan sudah akan menghukum Sedekia dan Yerusalem di tahun pemerintahan Sedekia, tahun yang ke-11. Ini kan perintah yang sia-sia, Yerusalem sudah akan menjadi puing-puing di tahun ke-11 pemerintahan Sedekia. Tapi di tahun ke-10 ada firman yang mengatakan kepada Yeremia yang sementara ditahan di penjara bahwa beli ladang. Tahun ke-10 beli ladang, tahun ke-11 Yerusalem semua dibinasakan. Ini kan bagaimana Tuhan ini? Apakah ini Tuhan yang Maha Tahu? Mengapa dia menyuruh Yeremia untuk beli ladang di tahun ke-10? Dia sementara di penjara. Tahun ke-11 Yerusalem jatuh. Apa maksudnya? Nah, tentu ini dikandung maksud bahwa dengan Yeremia membeli, ini adalah suatu perumpamaan yang diperagakan. Nah, ini perumpamaan yang diperagakan oleh Yeremia yang disuruh oleh Tuhan. Dengan dia menebus tanah itu, bahkan ketika Yerusalem sudah akan jatuh tahun setelahnya atau di tahun depannya, sebenarnya rugi ini Yeremia. Tapi ketika Tuhan suruh, ini adalah suatu simbol bahwa Tuhan pun mau menebus umatnya.
Tuhan mau menyelamatkan umatnya. Umat Israel, Yehuda, Yerusalem sudah tidak punya harga, tapi Tuhan mau memberi harga dengan Dia sendiri yang agung, mau menebus, mau mengambil lagi apa yang telah menjadi kepunyaannya, dan Dia akan perbaharui itu. Jadi ini adalah suatu perumpamaan yang diperagakan dalam Alkitab. Ada perumpamaan-perumpamaan atau simbol-simbol atau lambang-lambang yang diperagakan, dan itu disuruh oleh Tuhan. Misalnya cerita Hosea, kisah Nabi Hosea. Nabi Hosea itu disuruh oleh Tuhan untuk mengawini seorang perempuan sundal. Ini kan masa Tuhan suruh Nabi Hosea mengawini perempuan sundal? Ada betul itu begitu. Tapi ini hanyalah suatu simbol atau perumpamaan yang diperagakan. Artinya ini adalah gambaran, dan itu memang dilakukan Hosea. Ini untuk apa? Untuk mau menerangkan kepada orang Israel bahwa mereka seperti perempuan sundal, ya. Tapi Tuhan tetap mau mau berkenan kepada mereka. Dan memang betul Hosea mengawini perempuan sundal. Setelah perempuan sundal itu menjadi istri Hosea, perempuan sundal itu kemudian melakukan persundalan lagi, tapi tetap diterima lagi oleh Hosea. Ini suatu perumpamaan atau simbol-simbol yang Tuhan suruh untuk dilakukan oleh Hosea. Yeremia pun seperti itu. Beli tanah, padahal tahun depan semua hancur tuh Yerusalem. Tapi itu sekali lagi simbol yang diperagakan, ya. Di Perjanjian Baru ada juga simbol yang diperagakan. Misalnya kalau ada perumpamaan tentang perumpamaan yang merupakan cerita. Misalnya anak yang hilang, itu perumpamaan cerita. Itu kisah yang Yesus ceritakan. Tidak diperagakan, itu cerita. Atau Lazarus dan si orang kaya, itu cerita. Tapi ada juga perumpamaan yang Yesus peragakan sendiri, dan itu mungkin satu-satunya cerita. Itu cerita apa? Cerita Yesus mengutuk pohon ara, ya. Itu adalah simbolisasi ketika Yesus mengutuk pohon ara, itu adalah peragaan. Bagaimana Tuhan tidak berkenan. Pohon ara itu ibarat Israel, ya. Israel, pohon ara itu punya buah yang lebat, punya daun-daun yang lebat. Israel itu punya tradisi, punya ibadah-ibadah yang ketat, yang hebat, ibarat daun-daun yang banyak, tapi tidak punya buah, sehingga dikutuki oleh Tuhan Yesus. Itu adalah kecaman, perumpamaan berupa peragaan. Nah, Yeremia di pasal sebelumnya, pasal 32, disuruh Tuhan memperagakan itu menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyelamatkan, menebus, mengangkat Israel. Tapi saya kira ketika ditarik benang merah yang sampai kepada kita di zaman sekarang ini, di zaman Perjanjian Baru, bukankah Tuhan Yesus sudah menebus kita dari dosa-dosa? Siapakah kita? Kita layak untuk dihukum, layak untuk mati, layak sebab upah dosa adalah maut. Tapi Dia sendiri yang mau menebus kita. Kita tidak punya harga apa-apa, tapi diberi harga dengan mau ditebus oleh pribadi yang luar biasa. Nah, karena itu orang bergembira, orang percaya. Kata Paulus di kitab Filipi, tidak ada kata lain selain bersuka cita senantiasa dalam segala hal. Karena pokok utama kesukaan kita adalah kita sebenarnya mati, tapi diberikan keselamatan, ditebus, diberi harga yang luar biasa sehingga menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Nah, kemudian ketika kita membaca Yeremia pasal 33 ini, maka kita harus berpikir betapa Yeremia pertama-tama, tetapi juga orang Yehuda Yerusalem, bahkan Israel pada umumnya, tapi juga bagi kita orang percaya di masa kini, dari bacaan 32 dan pasal 33 mau menerangkan kepada kita betapa bertubi-tubinya
jaminan yang Tuhan Allah beri bahwa Dia akan memberi keselamatan. Oh, ini luar biasa, ya. Tuhan membicarakan tentang penyelamatan yang akan Dia beri tidak cuma satu kali, dua kali, tapi bertubi-tubi, bahkan dengan perumpamaan yang diperagakan. Tapi juga di pasal 33 ini dengan firman Tuhan sendiri yang mau mengatakan bahwa Tuhan siap mengubahkan Yehuda dan Yerusalem. Kurang apa lagi, Bapak Ibu Saudara? Sudah dicontohkan, sudah diperagakan, sudah difirmankan bahwa mereka akan dipulihkan. Sebenarnya ini bicara mengenai Tuhan memberi kesembuhan secara utuh, tidak cuma hanya secara fisik, tapi betul-betul juga secara rohani, ya, baik mental, secara psikologi, itu sudah diperagakan sehingga orang yang membaca, orang yang melihat peragaan dengan Yeremia membeli tanah untuk menebusnya di masa-masa yang tidak penting untuk kepentingan Yeremia, tapi itu dia lakukan menggambarkan Tuhan mau menolong. Ya, ini mau membuktikan bahwa Tuhan ketika mau menyatakan kerinduannya untuk menolong orang Israel, Tuhan tidak setengah-setengah. Dia akan melakukan itu dengan caranya yang luar biasa, dan dia akan meyakinkan setiap orang yang akan dia tolong bahwa jangan takut, tetap setia, hiduplah di dalam kehendak dan perkenanannya, dan nantikan pertolongannya yang agung itu. Ya. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita pun boleh mendapati di ayat 3 dalam bacaan kita, ayat yang terkenal, ya, ayat 3, Yeremia 33 ayat 3, 333. Nah, ini ayat terkenal karena selain angkanya 333, oh kecap nanti ke pendeta kita ada 333. Tapi juga kalimatnya yang sangat luar biasa. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan membuka dirinya untuk mendengarkan seruan pertama dari Yeremia, tapi juga tentu bagian ini bagi Yerusalem, Yehuda, bahkan Israel pada umumnya, tapi saya kira juga bagi orang semua, ya. Berserulah kepada Tuhan. Dengan berseru, Dia mendengar, Dia akan sampaikan rahasia besar, ya. Berseru ini adalah suatu keadaan yang sebenarnya hendak mengambil perhatian orang yang kepadanya seruan itu ditujukan, ya. Berseru, orang-orang yang mendengar seruan diharapkan memberikan perhatian. Mengapa? Karena yang berseru itu biasanya ada di dalam kesulitan, ya. Ada di dalam kesulitan, atau seruan yang disampaikan adalah satu seruan yang sangat penting, sehingga harus ada perhatian pada seruan itu. Tapi juga bagi kita sebagai orang percaya, ketika dihubungkan dengan ayat ini, tentu bicara berseru itu, bahkan berseru kepada Tuhan, ini bicara tentang bagaimana kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan, mau supaya perhatian Tuhan itu ada kepada kita. Dan biasanya hal-hal ini terjadi ketika kita ada di dalam kesesatan, dan itu ditujukan kepada Yeremia yang ada di dalam kesesatan yang luar biasa. Dia tidak dipercayai oleh bangsanya, dipukuli, dipenjarakan, tidak dipercayai firman Tuhan yang disampaikan lewat mulutnya, tapi juga kesesatan karena mengetahui Yerusalem sudah akan diratakan dengan tanah. Tapi Tuhan bilang, tidak cuma sampai di sana, berserulah kepadaku, ya. Berseru ini adalah suatu perintah, ya. Ternyata bicara mengenai berseru kepada Tuhan, bicara mengenai berdoa, ini perintah. Bapak Ibu Saudara,
Tidak cuma bicara terkait masalah masalah hati kita. Oh, karena tidak senang, tidak berdoa. Karena hati sementara penuh kesusahan, berdoa. Kalau ada bahagia, tidak perlu berdoa atau sebaliknya. Tapi itu perintah. Apalagi ketika ada di dalam kesusahan, maka celakalah kita ketika ada dalam kesusahan, ketika ada di dalam problema hidup yang berat, kemudian tidak berdoa, kemudian tidak berseru kepada Tuhan. Maka betapa malangnya hidup kita, ya. Karena itu adalah perintah Tuhan. Mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk berseru? Karena di sana ada jawaban, dan di sana Tuhan siap untuk menyampaikan isi hatinya kepada setiap orang, kepada Yeremia, kepada Israel, Yehuda, Yerusalem, tapi juga bagi kita sekalian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagian ini sebenarnya mau menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Tuhan ingin bersekutu dan mau meyakinkan bahwa Dia hendak membangun hubungan dengan Yeremia. Yeremia, kau tidak sendirian, walaupun bangsamu meninggalkan, tidak percaya kepadamu, tapi aku di pihakmu. Ini sebenarnya jaminan yang Tuhan Allah mau berikan kepada Yeremia. Tapi juga bagi setiap orang yang ada di dalam kesesatan. Ya, karena itu kita diberi perintah bersekutu, selalu membangun hubungan dengan Tuhan, supaya apa? Rahasia sorga itu diberitakan. Rahasia sorga itu bisa kita ketahui. Dan Yeremia kemudian diberitahukan, dan kita tahu dia diberitahukan rahasia besar akan datangnya Sang Mesias, akan datangnya pertolongan langsung dari sorga di dalam kuasa Tuhan kepada Sang Mesias. Nah, saudara-saudara, artinya persekutuan dengan Tuhan itu harus kita bangun. Tetapi selanjutnya ayat 3 ini juga bicara mengenai perlunya kita bersekutu, berseru, berdoa, dan ini adalah perintah daripada Tuhan. Sebab hal-hal besar di dalam kehidupan akan Dia nyatakan bagi kita, ya. Lewat apa? Lewat orang berkomunikasi dengan Dia. Tetapi juga, mengapa kita harus berseru kepada Tuhan? Sebab kita punya Tuhan yang hidup, ya. Kalau Dia Tuhan yang mati, untuk apa kita berseru kepadanya? Toh Dia tidak dengar juga, ya. Tetapi karena Dia Tuhan yang hidup, Dia penguasa pengendali alam semesta ini, maka Dia pun ingin bicara dan menyampaikan segala maksudnya bagi kita. Karena di pihak lain kita ini adalah manusia yang lemah. Dia kuat, tapi begitu bahagianya kita yang lemah. Dia yang kuat, penguasa langit dan bumi, mau bercakap-cakap dan bicara, bahkan menyampaikan rahasia agung kepada kita. Artinya dengan berseru, dengan berdoa sebagai perintahnya, itu mendatangkan sukacita, ya. Itu mendatangkan kebahagiaan bagi setiap orang percaya. Karena itu bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, monitor, ya, jangan pernah lewatkan perintah yang sangat indah ini untuk berbicara dan bercakap-cakap dengan Dia, untuk mendengarkan segala hal yang luar biasa yang ingin Dia sampaikan kepada kita. Tuhan itu luar biasa. Bertubi, tadi saya katakan, bertubi-tubi Dia ingin memberikan jaminan bagi kita. Dan saya kira ketika kita diberi kesempatan untuk beribadah sebagaimana malam ini, itu pun adalah kesempatan yang Tuhan Allah beri bagi saya dan Bapak Ibu Saudara untuk kembali lagi, ya, diyakinkan bahwa dengan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah ada di pihak atau di jalan yang tepat, ya. Dan itu mau terus-menerus Dia kumandangkan.
Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian di ayat 6 dan ayat yang ke-9 dan 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9, sebagaimana tema kita minggu yang berjalan ini. Di situ di ayat 6 dikatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan meningkatkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Setelah Tuhan memberikan penghukuman atas tiada keadilan di Israel, tetapi juga bagaimana mereka menyembah berhala, tetapi dari bagian ini dikatakan Dia siap menyembuhkan. Semua kita sadar bahwa kesembuhan di sini tidak saja hanya bicara mengenai fisik, tapi juga rohani. Kesembuhan yang seutuhnya yang Tuhan Allah mau nyatakan bagi Yerusalem. Ya, bahkan tidak saja hanya disembuhkan, tapi akan menjadi kota yang ternama. Ya, itu yang dia katakan. Bahkan akan dipuja-puja, bahkan akan mendatangkan berkat di sana. Itu janji yang mau disampaikan di ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Tuhan menyembuhkan secara keseluruhan. Ya. Saudara-saudara, ketika bicara mengenai ini dan juga disinggung mengenai kesembuhan, kesehatan, maka di hari-hari ini keluarga Gemin orang sementara ada di hari kesehatan, ya, sehingga bacaan ini ada, ya, hari kesehatan, ya. Ini orang percaya kesehatan itu adalah anugerah Tuhan yang orang mesti hargai, ya, dan disyukuri. Itu kesehatan, itu berkat daripada Tuhan, ya. Dan caranya tentu kita harus menjaga kesehatan, ya, tapi juga senantiasa melihat kepada si pemberi kesehatan dengan taat kepadanya. Ya. Alangkah luar biasa ketika ada orang tua lanjut usia yang merayakan ulang tahun, kemudian bersaksi mengatakan, saya misalnya di usia lanjut mulai sehat, kuat, ini semua karena Tuhan. Nah, ini kan luar biasa. Semua melihat kepada Tuhan. Memang ada obat, memang ada dokter, memang ada alat-alat Tuhan yang Tuhan nyatakan, tapi selalu melihat satu kesimpulan yang luar biasa bahwa itu semua berasal daripada Tuhan. Dan itu harus dihargai, dan itu harus disyukuri. Walaupun saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali ketika orang sehat, sepertinya tidak ada apa-apa. Ya. Paling hebat, biasanya kan orang mengucap syukur ketika ada di bawah, titik nol dalam pergumulan, atau orang bersyukur ketika ada di puncak. Oh, ini semua karena Tuhan. Atau juga ketika orang ada di bawah, orang sadar bahwa kita lemah dan butuh pertolongan Tuhan. Paling bahaya kalau kita itu ada di posisi mana? Posisi netral, atau di tengah-tengah. Lain-kali cuma begini hidup, padahal dia sehat, padahal dia makan bagus, bahkan 3 piring dia tambah. So, tidak ada rasa syukur, ya. Hati-hati kalau kita merasa diri sementara ada di posisi netral. Kalau orang ada di posisi netral, dia nak tarik di bawah, dia nak tarik di atas. Kalau ada di bawah, kurang debt collector dusu-dusu. Oh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Itu kan di posisi di bawah. Tapi kalau diberkati hebat ada di atas, hebat ini karena Tuhan. Ini kalau kamu jaga jemaat ya. Tapi kalau dia ada di netral, nak di atas, nak di bawah, doi ada, mana banyak, doi ada, mana juga tidak terlalu sedikit. Di sini makanya kadang seperti itu, ya. Bapak Ibu Saudara, ini renungkan kalau kehidupan posisi ada di mana. Dan kadang ketika ada di posisi seperti itu, seringkali kita lupa akan Dia, kita melupakan Dia, sehingga ya pernah mengunjungi anggota jemaat yang sakit, kemudian melayani bersama dengan hamba Tuhan
di kolong, dorong begini, pendeta, yang sakit kok ini malas beribadah. Kok malas beribadah? Ada bekerja dia, penatua atau dia ada kerjaan, kok jadi rumah ada kendaraan, ya. Berarti di satu ketika dia ada di posisi netral, bahkan kemudian dia melupakan Tuhan. Dan ketika kami mengunjungi orang itu, dia baru kok udah apa dia bilang begini, Bapak Pendeta, solalai kita. Belum tanya, besok bilang solalai. Artinya ada satu kesadaran ketika dia sakit. Ya, ketika dia sakit, dia bilang, solalai, memang kata dulu kita beribadah, dan sekarang, ya, solalai Pendeta. Kita cuma bilang, ya, sebelum mau tanya, Bapak so mengakui, sudah. Kalau begitu, kalau Tuhan kasih kesembuhan, kok mari rajin beribadah, rajin dalam bersekutu bersama keluarga, datang di kolong, datang di gereja, dalam keadaan itu. Nah, sehingga kita diingatkan sebagaimana bacaan kitab Yeremia, kadang Tuhan lewat sakit memberikan cemeti bagi orang percaya. Tuhan pakai kesakitan itu kadang untuk menjadikan cemeti supaya orang sadar. Dan sakit itu Pendeta Musa sampaikan di Pendeta Musa ke khotbah, kadang kesehatan, bukan kadang, seringkali kesehatan itu atau sakit itu menjadi penghukuman yang efektif supaya orang sadar, menjadi megafon itu apa sama itu toa, sadar, bangun, ya. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dari bagian ini Tuhan sudah beri kesehatan, orang jaga, ya. Tapi kalaupun Tuhan izinkan ada kesehatan, ada pergumulan, mari orang datang kepada Tuhan. Tapi alangkah indah orang datang kepada Tuhan, bahkan sebelum cemeti itu diberi. Jangan tunggu sakit dulu baru sadar. Jangan tunggu cemeti dulu baru sadar, ya. Tapi alangkah indah orang percaya ketika dengar firman, maka dia langsung terhubung dengan kehendak surgawi dan dia langsung melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki. Jadi jangan tunggu hukuman dulu baru sadar, ya. Sebab bicara mengenai sehat atau tidak sehat, tadi saya katakan bahkan di doa pengakuan dosa sudah disampaikan bahwa bicara mengenai sehat itu tidak saja bicara sehat jasmani, tapi juga sehat secara rohani. Bahkan sering disampaikan, apa gunanya orang sehat jasmani tapi rohani kita sakit? Justru kita hanya akan menjadi batu sandungan. Ada sehat-sehat tapi misalnya apa, mulut kotor. Ada sehat-sehat tapi berselingkuh, ya, karena tidak ada orang sakit berselingkuh. Ada, memang ada. Siapa? Dia udah berselingkuh, padahal ada sakit. Nah, rata-rata orang sakit pulang pada istri. Rata-rata orang sakit dia pulang pada keluarga. Betul atau tidak? Karena Tuhan beri cemeti. Rata-rata orang kalau sakit berhenti main judi, ya. Cuma nanti kalau sehat ya judi ulang. Nah, jangan sampai kita tunggu itu semua baru kemudian kita sadar. Tapi alangkah indah juga kita sehat jasmani dan rohani. Tapi alangkah indah walaupun kita sakit, tapi rohani kita sehat. Sebab bicara mengenai kesakitan tidak juga karena apa, dosa, tapi justru kita sakit untuk apa? Nama Tuhan dimuliakan. Alangkah indah. Bahkan ketika orang sakit, orang bisa memuliakan Tuhan. So itu tuh sehat yang sesungguhnya. Di kolom keempat yang lalu saya khotbahkan, ilustrasikan tentang suatu cerita nyata, ya, kisah nyata. Saya dengar kesaksian pelayanan dari Pendeta Antonius Un di gereja Reform Indonesia. Dia bilang apa? Satu ketika dia melayani seorang oma yang sudah lama sakit dan sudah lama dia mendoakan oma itu.
Dia pikir-pikir nih, oma ini kurang kita doakan terus, bukan berarti mau bersungut-sungut doakan ini oma yang sakit, ya. Tapi sudah waktunya oma ini mendoakan orang karena dia sudah lama sakit dan sudah lama didoakan. Maka suatu ketika dia berjumpa dengan oma itu di tempat tidur di rumah oma itu. Dia sebelum mau berdoa seperti biasa, oma itu sudah siap berdoa. Pendeta Anton bilang begini, "Oma, saat ini kita mau beri kesempatan oma doakan dulu bagi kita." Tuh, oma bilang begini, "Bagaimana bisa ini pendeta? Tuh, bagaimana bisa? Selalu kan pendeta yang doakan, kita sakit mesti pendeta doakan." Tapi pendeta Anton bilang, "Dah, sekarang sudah waktunya oma mendoakan. Sudah waktunya oma doakan, dan orang yang pertama yang oma doakan mesti saya." Akhirnya oma itu doakan. Dan luar biasa, setelah itu ternyata banyak orang yang berkunjung, kemudian oma itu doakan walau dia sakit. Lalu dikatakan oma itu diberikan traktat. Lalu setiap orang yang berkunjung, oma kasih traktat apa? Tuh, berdoa, baca, dan semakin dekatlah kepada Tuhan. Tapi jemaat bukan berarti pendeta kamu mau bersukung, pendeta bilang berdoa akan dari pendeta. Tuh, tapi ini suatu hal yang mesti orang pikirkan bersama, ya. Dan ini bicara mengenai sudahkah ketika kita sehat secara rohani, walaupun kadang jasmani kita sakit, sudahkah kita boleh mendatangkan berkat dan menjadi berkat bagi sesama? Biar orang bergumul, tapi kalau orang rohani sehat, ya, kita tidak akan berontak kepada Tuhan. Mulut kita tidak akan memaki ketika dibuat susah oleh orang. Tapi karena kesehatan yang Tuhan Allah beri secara iman pada Yesus Kristus, maka kita akan dimampukan untuk selalu jadi berkat. Nah, saudara-saudara, karena itu jangan tunggu sakit baru datang kepada Tuhan. Tapi juga 2 poin terakhir dari bagian ini, ya. Pekerjaan Tuhan, bahkan ketika kita harus bergumul, maka ujung-ujungnya pekerjaan Tuhan itu selalu mendatangkan damai sejahtera. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin sekarang orang sedang bergumul yang khusus, ya. Ingat, kalau orang setia dan taat, yakinlah di ujung pergumulan itu pasti akan ada apa? Damai sejahtera. Di ujung pergumulan itu pasti akan ada sukacita. Pergumulan dan segala kesusahan bukanlah akhir dari orang percaya. Ya, tapi ada yang bertanya juga, pendeta, ada yang bergumul sampai mati dia bergumul, tidak ada jawaban. Ya, jawabannya yang pertama, mungkin ada orang yang bergumul sampai mati dia tidak mendapatkan pergumulan, mendapatkan jawabannya. Tapi ingat, ya, karya Tuhan itu agung. Mungkin dia tidak mengalaminya, tapi orang percaya, jadi anak-anak cucu akan menikmati itu. Amin. Amin. Sebabnya ada orang tua yang bilang begini, pendeta, biar kita tuh senang. Kalau tapi anak-anakmu susah, biar orang yang merasa. Nah, ada yang begitu, toh, kecuali dia kelainan mental. Toh, yang ada adalah Tuhan. Biar kita susah sekarang. Nah, jangan sampai anak-anak merasa tapi susah. Karena itu kita akan tetap setia dan taat kepada Tuhan. Yang ada, yang sehat secara rohani orang tua ya begitu itu. Ya. Tapi hal yang kedua, yang paling terakhir adalah kalaupun seseorang tidak mengalami, sepertinya tidak mengalami ujung cerita manis dari setiap pergumulan yang di mana dia bergumul dan dia tetap setia kepada Tuhan. Ingat, mungkin di dunia ini dia tidak mengalaminya, tapi pasti pada kehidupan yang kekal di Yerusalem yang baru, dia akan menikmatinya. Ya. Maka Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Tetaplah setia, tetaplah taat, sehatlah secara jasmani dan rohani untuk menjadi berkat di mana kita pergi dan berada. Amin.